Kisruh antara Permendikbudristek dengan Gerakan Pramuka. Sini, saya jelasin. Hai, saya Dwi Nurayudi, calon Mendikbudristek selanjutnya. Pesan ini saya tujukan untuk Mas Menteri, semoga tersampaikan. Framing dengan bahasa yang kurang baik yang saat ini beredar luas di masyarakat merupakan buntut dari terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pada 25 Maret yang lalu. Di dalamnya termuat bahwasanya ekskul wajib pramuka akan ditiadakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sebelumnya pramuka merupakan ekskul wajib. Namun berdasarkan Permendikbudristek yang terbaru tahun 2024 ini, pramuka dijadikan salah satu ekskul pilihan dengan redaksional pada poin B, yaitu Krida. Pada penyampaian ini saya ingin sampaikan dahulu keberadaan dan kedudukan pramuka sudah begitu sangat jelas. Misalnya Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Kepres nomor 104 tahun 2004 tentang pengesahan anggaran dasar rumah tangga Gerakan Pramuka, hingga dipertegas lagi dengan munculnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Mas Menteri yang saya hormati, sepertinya Mas Menteri dan para pemangku kebijakan harus duduk bareng dengan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kuartirlah yang menjadi wadah pengelola dan pelaksana bagi Gerakan Pramuka di Indonesia. Apakah munculnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum yang saat ini diberlakukan, yaitu kurikulum Merdeka? Sebagaimana munculnya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang memposisikan pramuka menjadi ekskul wajib di setiap sekolah. Kala itu sedang bergulirnya kurikulum 2013. Hingga muncullah model blok, aktualisasi, dan juga model reguler, sebagaimana disinggung dalam siaran pers pada 1 April 2024 yang lalu. Mas Menteri, kami di gugus depan sebagai pelaksana tidaklah begitu mengerti, namun jika Mas Menteri dan para pemangku kebijakan bisa duduk bareng dengan Kuartir Nasional, tentunya hal tersebut mampu kami pahami dengan mudah. Cukuplah bagi kami saat melihat fenomena gugus unggul dan juga gugus tergiat. Cukuplah bagi kami melihat Kuarnas Medan Merdeka dan Kuarnas Senayan. Cukup juga bagi kami saat ditanya mengenai pramuka prasiaga yang saat kami konfirmasi ke Kuartir belum ada regulasi yang mengatur selain aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada 2019 yang lalu. Jika dirasa begitu sulit, Mas Menteri tentu bisa mengajak saya untuk duduk bareng meramu bagaimana formula yang baik untuk pelaksanaan pendidikan kepramukaan di sekolah. Sebagaimana hal mendasar yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas mengemban amanah generasi penerus bangsa, kiranya harus ada bahan evaluasi dari pelaksanaan ekskul wajib yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebagaimana data dari World Organization of the Scout Movement, bahwasanya ada 25,27 juta anggota pramuka yang berada di Indonesia pada tahun 2021. Hal ini menjadikan Gerakan Pramuka sebagai anggota kepanduan terbanyak di dunia. Pertama, formula pendidikan kepramukaan perlu menambah atau melakukan pembaharuan materi dalam syarat kecakapan umum maupun khusus, yang bisa sejalan dengan minat peserta didik yang saat ini tengah dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta dimensi online lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya peserta didik saat ini memiliki dunia sendiri yang tidak bisa dibendung. Ada jejaring sosial, perubahan pola pendidikan dan lingkungan, dan tentu masih banyak hal lainnya. Kedua, belum maksimalnya pelaksanaan dalam model aktualisasi karena tidak diimbangi oleh pemahaman sekolah secara seutuhnya, bahwasanya gugus depan merupakan duplikasi dari sekolah itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembimbing yang merupakan pembina pramuka atau orang dewasa yang menemani proses pendidikan karakter tersebut, rasionya tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Ketiga, sebagai solusi pada poin kedua, peran Kemendikbudristek dan Kuartir kiranya hadir dalam proses pemenuhan kompetensi anggota dewasa yang belum memiliki kualifikasi mahir dasar maupun lanjutan, lengkap dengan upaya administratif. Mengingat di beberapa gugus depan, karena sifat sukarela anggota dewasa yang tinggi, ia kesampingkan honor kecil yang diterima demi melanjutkan pendidikan kepramukaan, meski tidak mencukupi untuk biaya mendaftar diri mengikuti kursus dasar yang lumayan besar. Keempat, Kemdikbudristek dan Kuartir perlu kiranya membuat regulasi yang jelas agar anggota dewasa yang telah memiliki kualifikasi baik mahir dasar dan mahir lanjutan dapat terakomodasi dengan baik pemenuhan hak dan tanggung jawabnya. Perlu diketahui
bahwa biaya untuk mengikuti kursus mahir dasar, lanjutan, KPD, hingga KPL tentu tidak murah. Terlepas dari sifat sukarela yang melekat, ada sisi lainnya yang perlu diperhatikan. Catatan pada poin ini tentu saja, ini erat kaitannya dengan regulasi di satuan pendidikan dan satuan kerja, yang pada pemenuhan mencari pembina saat model aktualisasi dijalankan, banyak gugus depan yang kesulitan mencari pembina karena belum maksimalnya jumlah pembina mahir di gugus depan. Lebih jauh, jika sudah terselesaikan poin ini, secara bertahap bisa dilakukan kajian dan juga evaluasi. Untuk Mas Menteri dan para pemangku kebijakan, dewasa ini tentu kita melihat maraknya fenomena pembulian, tawuran, balapan liar, dan lain-lain di kalangan peserta didik. Jika pendidikan kepramukaan di sekolah tidak diwajibkan, tentu jadi evaluasi bersama. Di satu sisi memang bagi kami, kalangan pramuka, saya sudah banyak mendengar, banyak juga yang merasa bersyukur dengan dicabutnya atau tidak diwajibkannya pramuka di gugus depan. Redaksinya adalah pramuka akan kembali kepada hitohnya, yang sifatnya sukarela. Jelas hal ini tidak bisa ditelan secara mentah-mentah. Teman-teman yang berada di gugus depan tentu lebih memahami.